Indonesia, negara yang terdiri dari 38 provinsi dengan jumlah penduduk 279.665.341 jiwa per 10 Juni 2024 yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan wakilnya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran kabinetnya, dan akan digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sesuai hasil pemilu serentak pada bulan April tahun 2024 yang lalu. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Alokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ibu kota Nusantara dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Target pemerintah tahun 2022-2024 yaitu pemindahan tahap awal ke kawasan IKN, membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR RI, dan perumahan ASN, dan lain-lain. Hingga pada 17 Agustus 2024 kemarin, upacara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia diadakan di Ibu Kota Nusantara. Indonesia, yang dasar negaranya adalah Pancasila, masih saja mengalami berbagai macam permasalahan, di antaranya ancaman keamanan Republik Indonesia baik dari dalam negeri seperti pemberontakan bersenjata, perang saudara, konflik horizontal, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri jelang pemilu 2024. Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 18 tersangka pelaku tindak pidana terorisme di sejumlah daerah di Indonesia. Juga ancaman dari luar negeri seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, bahkan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Tercatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang atau sebesar 4,82% hingga bulan Februari 2024. Banyak terjadi degradasi moral pada generasi milenial yang diakibatkan oleh banyak faktor yang akibatnya berdampak pada perilaku hidup mereka, tindakan kriminal usia remaja, penyimpangan-penyimpangan, aborsi, kurangnya toleransi, dan pelanggaran-pelanggaran moral lainnya, serta semakin merosotnya etika pelajar di mana-mana, yang akhirnya dapat kita simpulkan kondisi remaja saat ini mengalami krisis moral. Banyak anak-anak remaja dan anak muda yang mengalami gangguan saraf akibat terlalu banyak main game online. Bahkan, tidak sedikit yang kritis akibat hal tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut Indonesia darurat judi online. Mati satu, tumbuh 1000. Judi online tidak henti-hentinya, bahkan judi online telah merugikan negara lebih dari 600 triliun hingga mengalahkan anggaran prioritas negara tahun 2024. Sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024, tercatat 5.000 rekening bank diblokir karena terlibat judi online. Dalam beberapa berita kita dapat menyaksikan
banyaknya kriminal terjadi seperti poluan bakar suami karena kesal gaji digunakan untuk judi online. 60 orang lansia ditangkap saat polisi gerebek rumah judi. Prajurit dipecat akibat terlibat judi online. Bukan hanya itu, pinjaman online merajalela mengakibatkan warga merugi hingga ratusan triliun rupiah. Permasalahan lainnya yang masih terus ada, seperti halnya peredaran narkoba. Sejak awal 2024 hingga saat ini, Polri telah menangani 17.855 kasus peredaran gelap narkoba ke seluruh Indonesia. Bahkan di Kota Palu, salah satu kelurahan diduga menjadi pusat peredaran narkoba beromset 36 miliar per bulan. Bisnis haram itu melibatkan setidaknya 400 kurir dan bandar narkoba. Peredaran narkoba menggila di kalangan pelajar Kota Palu hingga Juli 2024. Tidak cukup sampai di situ, banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, pergolakan dan pemberontakan, aksi protes, dan banyak hal sebagai dampak yang terjadi. Data Juli 2024 mencakup 18 laporan polisi kasus pencurian sepeda motor, pembongkaran rumah, pencurian biasa, penadah, dan geng motor. Komunitas LGBT terus berkembang di skala nasional maupun global. Indonesia darurat KDRT. Pembunuhan adalah puncak insiden kekerasan dalam rumah tangga. Di Sulawesi Tengah, angka perceraian semakin meningkat. Tahun 2023 mencapai 4.123 kasus dan Kota Palu memiliki angka perceraian tertinggi. Kelangsungan hidup masyarakat Indonesia pun ikut terancam akibat rangkaian peristiwa demi peristiwa bencana alam yang terjadi. Bahkan berita yang hangat dilaporkan isu akan terjadi gempa megatrust yang akan terjadi di Indonesia. Doa kita, untuk kota kita, untuk Sulawesi Tengah, untuk Indonesia. Jika bukan kita, siapa yang akan berdoa?